Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam limpahan maghfirah dan rahmatnya Allah SWT. Sebab kalau sejak awal hari sudah mendapatkan maghfirah, bangun tidur mendapatkan maghfirah, sarapannya rahmat, insya Allah terbebas dari lanakunanna minal khasirin. Rugi kalau kita menjadi orang yang memulai hari dengan kerugian. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Saya kira yang hadir di sini semua adalah orang-orang yang beruntung, karena selalu memulai hari untuk mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya banggakan dan saya muliakan di pertemuan ini, Bapak Profesor Abdul Haris, semoga dijaga dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Pak Dokter selaku wakil yang kita banyak ngobrol, dan Pak Imam yang juga selama ini kita berkomunikasi, dan seluruh jajaran PDM yang mudah-mudahan terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap usaha dan perjuangannya. Begitu juga untuk PCM Sukun yang hari ini mendapatkan limpahan berkah, ya. Kehadiran orang soleh dan soleh berkumpul di sini. Ribuan orang datang, ini berarti panitianya bagus banget ini. Dan pelayanannya juga bagus, mulai dari jalan ada yang menangani secara khusus. Mudah-mudahan panitia berikutnya PCM mana nih? Pekan kelima? Waru. Siap-siap ya untuk selanjutnya. Lowok Waru. Lowok Waru. Mana tim Lowok Waru, angkat tangan. Mana jamaah Lowok Waru? Ada gak? Wow, terpencar. Lowok Waru siap menjadi tuan rumah yang lebih baik lagi. Wah, kalau begini insya Allah persaudaraan di Muhammadiyah akan semakin kuat, dan gak ada yang bisa ganggu Muhammadiyah insya Allah. Juga yang lebih khusus lagi yang saya muliakan adalah seluruh hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan juga berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Luzumul khair fi syai', itu definisi berkah, melekatnya kebaikan pada sesuatu. Langkah Bapak semua yang mulia ini datang ke sini, percayalah, ini semua karena Allah yang menghendaki dan kehendaknya yang mulia untuk memuliakan kita semua yang hadir pada hari ini. Apalagi untuk sebuah pertemuan di setiap pekan kelima, berarti setiap 3 bulan, ya. Seperti ini dampaknya besar sekali. Bukan kepada individu yang hadir di sini yang akan mendapatkan banyak kebaikan, tetapi juga buat semua yang hadir bersama-sama, dan kebersamaan ini mendatangkan banyak sekali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal istilah al-barakatu ma'al jamaah, keberkahan itu tercurah kepada sebuah perkumpulan yang
di situ ada Allah disebut, di situ ada Allah dimuliakan, dan kalimatnya ditinggikan, maka keberkahan senantiasa terlimpah. Dan mudah-mudahan sebelum tidur nanti malam sudah mendapatkan balasan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tema kita pada hari ini seperti yang disampaikan Pak Ketua adalah meneguhkan dakwah yang berkemajuan. Nah, ini menjadi jargon Muhammadiyah ya, yang sampai hari ini kita pertahankan. Dan memang jangan sembarang bergerak. Kalau cuma kerja kita tidak tahu apa yang dikerjakan, maju atau tidak. Ya, KSKM Muhammadiyah kerjanya itu maju terus. Bahkan kemarin saya ketemu dengan Pak Rektor UMY, alhamdulillah setelah menjadi universitas salah satu yang berkelas bergengsi di Indonesia, alhamdulillah tidak ada utangnya. Ya, jangan jadi pemimpin utang terus ya. Itu tidak maju namanya, mundur. Ya. Seperti Muhammadiyah dengan prinsip al-ma'unnya, ya, yang saat ini Masya Allah saya lihat sih perkembangannya, trennya, termasuk jamaah-jamaah saya senang kalau mewakafkan asetnya kepada Muhammadiyah, karena Muhammadiyah bisa dipercaya. Ya, cuma kalau di masjid cuma tepuk tangan kali ya, saking semangatnya. Ya, dakwah berkemajuan tentu dasar yang pertama adalah ilmu yang terus maju. Ilmu. Sebab tanpa ilmu kerja ya mundur jadinya. Peradaban itu maju kalau kita lihat dari kata adab. Adab itu mulainya dari ilmu, bukan sekedar akhlak. Misalnya ada orang ngaji terus, setiap pekan kelima ngaji lagi, kapan kerja? Gitu ya. Kita punya prinsip al-adab qabla al-Quran, bahkan beradablah sebelum ber-Quran. Sebab kalau orang langsung baca Quran tanpa dimulai dengan adab, sebagaimana memulai tafsir tanpa berdoa, bertadabbur tanpa berdoa, itu hasilnya boleh jadi menyimpang. Sama halnya dengan al-ilmu qabla al-amal, berilmu sebelum beramal. Dakwah yang berkemajuan adalah dakwah yang dasarnya adalah ilmu. Sebagaimana peradaban dimulai dengan ilmu. Misalnya, apa bedanya rumah sakit Muhammadiyah ya dengan rumah sakit yang nggak ada orang Muhammadiyahnya? Ya berarti visi kesehatan dalam Islamnya belum terwarnai dengan dakwah yang berkemajuan. Katakanlah yang mulai masuk ini mau masuk rumah sakit kapitalis. Udah tahu dong, nggak usah disebut nama ya. Kehancuran dunia ilmu kesehatan di dunia ini setelah dunia kapitalisme yang menguasai ilmu kesehatan. Ketika itu bergeserlah tujuan daripada ilmu kesehatan. Ketika dipegang oleh Barat seperti sekarang, yang mengerikan adalah perusahaan-perusahaan farmasi, bahkan perusahaan-perusahaan makanan yang dimakan oleh anak-anak kita saat ini adalah makanan yang dimakan oleh anak-anak kita hasil riset ratusan para peneliti di bidang makanan yang berkumpul di satu perusahaan. Bagaimana caranya memenangkan agar makanan mereka menjadi konsumsi anak-anak. Urusan sehat belakangan. Karena yang penting adalah laku, menang, enak. Dan itu memang kapitalisme.
Akhirnya anak-anak dikasih makanan yang mereka makan dan tidak pernah merasa kenyang dengan makanan itu. Urusan badan mereka rusak, mereka tidak berpikir. Nah, disinilah ketika ilmu, ketika kemajuan tidak didasari dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai dakwah. Disinilah Muhammadiyah hadir. Dakwahnya didasari tentu oleh ilmu dan nilai-nilai dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pada awalnya sebetulnya tidak ada hubungannya kesehatan dengan uang. Kalau sekarang kira-kira semuanya kaitannya kemana? Uang, lagi-lagi uang. Semua. Dan saya juga mendengar kemarin kekecewaan ini, mohon maaf ya para politisi yang jauh di masyarakat. Kalau partai-partai sekarang ini ideologinya apa? Jangan suudon, Pak. Politik sekarang ideologinya apa? Jangan suudon, Pak. Mereka ini orang-orang yang sedang membangun bangsa dan negara, Pak. Sampai ini suudon aja kerjanya. Koalisi ini dalam rangka membangun bangsa dan negara atau gara-gara apa? Dosa loh, fitnah. Tapi di dunia ini memang sedang ada sebuah pergeseran besar, di mana dunia materi, uang, kekuasaan ini sudah menjadi Tuhan berhala baru. Kalau zaman dulu kan di tengah Muhammadiyah perlu kita singkirkan itu TBC. T-nya apa? Tahayul. B-nya bid'ah. C-nya khurafat. Sekarang cara orang datang menyembah pohon nggak seperti dulu kan? Betul nggak? Sekarang pohonnya digergaji. Ini yang ketawa berarti paham ini ya. Karena ada berhala yang lebih besar dari pohon itu yang sedang dia bangun. Untuk menjadikan dirinya sebagai sesembahan, dirinya sebagai hukum, dan bahkan dirinya sebagai konstitusi. Paham sampai di sini? Bukan lagi Allah ghayatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihadu sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah, Asma amanina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Kalau orang-orang yang berkemajuan, yang teguh dakwanya, itu yang ada di kepalanya. Sama-sama. Allah ghayatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihadu sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah, Asma amanina. Yang keras. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami,
Al-Quran pedoman hidup kami. Jihad adalah jalan juang kami. Mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Cita-cita Bapak nanti matinya bagaimana rencananya? Rencananya mau mati cara apa, Pak? Mati ketawa ala Rusia, mati bercanda ala Afrika, atau mati kebanyakan hutang ala Konoha? Kalau di Gaza tidak, pemimpinnya berkata, darah kami, nyawa kami, untuk tanah kami, untuk darah kami, untuk agama kami, untuk Al-Aqsa kami. Na'syakus syahadah kama ya'syakuna al-hayah. Kami merindukan mati syahid seperti mereka merindukan kehidupan. Bam, dibom, mati syahid. Bahagia. Bapak-bapak di sini rencananya matinya gimana? Jangan sampai bapak-bapak matinya seperti hewan-hewan yang di hutan itu kurus kering dimakan penyakit. Tidak ada yang kunjungi lagi. Di bawah pohon. Sudah tidak mampu bawa badan sendiri, sudah tidak mampu melangkah. Makanya didik anak-anak kita agar mereka punya prinsip aish kariman aw mut syahidan. Konsep hidupnya sudah jelas, saya ingin hidup dengan cara mulia dan saya ingin mati dengan cara kesatria sebagai syuhada. Itu yang membuat Indonesia ini merdeka, dan merdekanya dengan kaya raya dan besar, karena mereka cuma punya dua kata, merdeka atau takbir. Itu ideologi pendiri bangsa kita. Itu ideologi leluhur kita. Kalau sekarang gimana, Pak? Apa ideologinya? Hah? Kita berkoalisi untuk bangun bangsa. Berkoalisi atau terpaksa karena takut disandra? Hah? Ini sebetulnya orang berkoalisi atau sekumpulan orang yang ketakutan dan sedang berharap-harap juga? Saya cuma mengutip kata-kata KEF ya, bukan dari saya. Ini sebetulnya orang yang saling sandra, yang saling ketakutan, berkumpul di satu tempat. Sebetulnya berada di ruangan, di pojok sana ada pintu, kalau dibuka itu penjara di sini. Tapi karena demi kepentingan bersama, ayo kita pikirkan bangsa bersama-sama. Padahal untuk rebutan menteri ya. Ini saya cerita di Konoha sana. Karena katanya butuh bocoran-bocoran juga di pusat bagaimana kondisi politiknya. Dan saya kira apa yang membuat Indonesia tetap teguh, apa yang membuat Indonesia tetap kuat, apa yang membuat Indonesia terus berjaya, insya Allah kalau pertemuan-pertemuan seperti ini tetap diadakan. Jangankan 5 minggu sekali, 5 pekan sekali. Kalau perlu setiap pekan diadakan seperti ini, insya Allah Indonesia kuat. Allahu Akbar. Asal dasarnya tentu adalah ukhuwah dan dakwah yang berkemajuan. Ya, Prof, saya bangga dengan hal seperti ini. Dan mudah-mudahan terus dikawal seperti ini. Apalagi kalau ibu-ibu mau meringankan datang ke sini, jangan minta dilayani. Masing-masing kalau datang ke sini bawa makanan masing-masing, paling tidak untuk tetangga sebelah juga diberikan. Insya Allah pulang dari sini semua ngebungkus lagi pulangnya. Al-barakah ma'al
jamaah, keberkahan bersama jamaah. Jadi siapapun yang jadi panitia nanti gak akan kesulitan, karena yang datang ke sini semua sudah bawa masing-masing. Kalau bapak-bapak nggak perlu, ibu-ibu udah cukup, selesai sudah. Ya, apalagi kalau bapak-bapaknya juga bawa ya, apalagi pengusaha. Ya, kalau menjadi sponsor di acara seperti ini bagus banget. Ya, apalagi silat bazarnya, kulinernya itu terus dikembangkan, insya Allah. Kalau begini caranya akan lahir pemimpin Indonesia yang tidak ngutang terus kerjanya. Kembali kepada ilmu, bahwa meneguhkan dakwah yang berkemajuan, dasar yang pertama kali adalah ilmu. Kalau pemimpin-pemimpin Muhammadiyah rata-rata secara jenjang akademik adalah profesor, saya kira itu ingin mengisyaratkan bahwa memang gerakan di Muhammadiyah ini dasarnya adalah ilmu. Tapi profesor di Muhammadiyah tidak ada profesor abal-abal kan ya? Ini masalahnya lagi musim ini. Tidak mungkin. Di Muhammadiyah tidak ada profesor abal-abal, karena ilmu memang bagian daripada jiwa mereka, bukan sekedar titel ya, yang sekedar mencari kehormatan lewat titel-titel yang sebetulnya tidak didasari oleh ilmu. Tidak. Sebagaimana dakwah, dasarnya adalah ud'u ila sabili rabbik. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Ini dakwah. Dakwah itu artinya mengajak manusia kepada Allah. Apa maksudnya mengajak manusia kepada Allah? Ajak manusia kepada agama Allah. Apa maksudnya mengajak manusia kepada agama Allah? Ajak manusia kepada agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dikerjakan oleh Muhammadiyah sampai hari ini. Jadi, ud'u ila sabili rabbik. Berdakwalah kamu, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu. Ud'u ilallah. Di atas jalan itu ajak manusia kepada Allah. Bahwa kita harus berorganisasi, ya, tapi kan organisasi hanya sebagai alat, betul kan? Bukan berarti yang lain salah. Wah, ini bukan Muhammadiyah ini. Kalau bukan Muhammadiyah berarti gak benar. Ya, jangan sampai ada berkata begitu. Karena ada kelompok mengatakan kalau masuk kelompok ini surga, yang lain tidak akan masuk surga kecuali kelompok ini. Wah, ini udah sesat ini. Nggak bisa begitu. Organisasi ini adalah sebagai wadah. Dan wadah Muhammadiyah alhamdulillah secara struktur dan secara program kerja, saya juga tadi baca dan lihat webnya PDM Kota Malang, alhamdulillah terukur, terstruktur, dan hari ini kalau PDM Malang kami punya anggota sekian, ini perwakilannya dan jelas orangnya. Ya, jelas orangnya. Bukan hanya klaim untuk kepentingan politik. Muhammadiyah meskipun tidak perlu berebutan jabatan menteri, tidak perlu diberikan privilege, tidak akan pernah berhenti untuk memajukan Indonesia dengan semua aset yang dimilikinya. Betul? Kecuali kalau diganggu, dia tarik duitnya nanti bahaya. Bisa rush kalau ditarik. Itu belum manusianya, itu baru uangnya. Jadi ini pentingnya berorganisasi. Tetapi jangan membuat kerajaan-kerajaan sendiri di organisasi. Nah, ini penyakitnya. Karenanya di Muhammadiyah, sebagaimana ukhuwah yang harus kita teguhkan hari ini, bahwa siapapun yang menjabat di Muhammadiyah, di persyarikatan ini,
adalah orang-orang yang sedang berdakwah dan mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajak kepada dirinya sendiri. Jadi insya Allah tidak ada perseteruan antara orang politik Muhammadiyah dengan orang ormas Muhammadiyah. Sepakat? Nggak perlu berantem ya, Kokam sama nggak usah disebutkan. Tetaplah jaga persatuan, itu tujuan daripada berorganisasi. Tapi kalau sudah bukan dakwah, sudah rebutan jabatan, sudah rebutan uang, pasti pecah belah. Karena bukan Allah yang ditinggikan di sana. Ini pesan penting teknis di lapangan. Karena tadi Korin membaca 2 ayat secara berkelompok tentang dakwah dan tentang ukhuwah. Insya Allah ukhuwah di internal Muhammadiyah, di tingkat pimpinan-pimpinan PCM-nya, bersatu bersama PDM-nya, bersatu sama pimpinan pusat, kalau tujuan utamanya di persyarikatan ini untuk dakwah ilallah. Dan insya Allah warganya pun akan tetap setia kepada pengurus organisasinya. Setuju? Kalau sudah tidak lagi Allah, bubar gak kita? Bubar. Dan Muhammadiyah sampai hari ini masih ada. Karena alhamdulillah dari pendirinya sampai mayoritas pengurusnya hari ini, alhamdulillah masih ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan masih akan terus bertumbuh insya Allah kemajuannya. Makanya perkuat tujuan dulu. Kalau ingin meneguhkan dakwah yang berkemajuan, tujuan kita adalah ud'u ila sabili rabbik, ajak manusia kepada jalan Tuhanmu bil hikmah wal mau'izah al hasanah, dengan hikmah tapi dengan nasihat. Al mau'izah al wa'z, di situ ada pesan kebaikan dengan sedikit ancaman. Kalau an-nasihat beda dengan al mau'izah. Nasaha artinya menyaring kata-kata. Jadi memberi nasihat adalah menyaring dengan kata-kata. Tapi kalau mau'izah wa'z, nasihat yang dibarengi sedikit dengan juga ancaman agar yang dinasihati itu mendapatkan perhatian. Nah, dakwah kita bil wa'z karena identik dengan amar ma'ruf nahi munkar. Cuma memang kemarin saya sedih juga ya, Pak Din bikin acara dibubarkan oleh preman. Itu tandanya otaknya dangkal yang seperti itu. Tulisan dijawab dengan tulisan, diskusi dijawab dengan media, dijawab dengan, kalau segala sesuatu pakai otot, pakai cara-cara premanisme, pakai cara-cara sandra, udah mau turun tapi masih minta Kapolri dari dia, Jaksa Agung dari dia, Ketua KPK dari dia, ini tandanya mau apa orang ini? Ini gak di sini kejadiannya. Kalau begini cara membangun bangsa, begini cara membangun negeri, selamanya perpecahan, pecah belah. Dan orang ini memang bawa pecah belah terus. Gak usah ditanya siapa orangnya. Tapi alhamdulillah umat Islam Indonesia memilih jalan sabar, umat Islam Indonesia memilih jalan damai, umat Islam Indonesia memilih jalan bersatu sehingga tidak ingin dipecah belah. Allahu Akbar. Mereka putus asa, iya, sejak tahun 1955 umat Islam di Indonesia memang tidak punya lagi kekuatan politik. Umat Islam di Indonesia tidak punya kekuatan ekonomi, tapi alhamdulillah dakwah sosialnya berkembang dan Islam terus berkembang, dan dakwah alhamdulillah membuat mereka putus asa sehingga tidak bisa menghadapinya kecuali dengan cara-cara yang kasar. Dan alhamdulillah dakwah seperti Muhammadiyah akan terus bangkit, maju dan menang insyaallah. Allahu Akbar.
Karena terus pelihara kebersamaan seperti ini. Tingkatkan ilmu pengetahuan, kuatkan ibadah, jaga kebersamaan, ramaikan masjid-masjidmu, jangan biarkan kosong. Bukan orang lain yang mengambil masjid kita, mungkin kita yang tidak mentakmir dengan baik. Alhamdulillah, kalau ini terus dijalankan, insya Allah setelah ini pulang ke kampung masing-masing, siap takmir, ramaikan dakwah di masjid semua yang dibina oleh Muhammadiyah. Siap? Jangan dibiarkan kosong. Ramaikan dengan sholat 5 waktu, ramaikan dengan majelis-majelis ilmu, ramaikan dengan kegiatan-kegiatan sosial, dan terus kembangkan ekonomi yang ada di dalam. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh pusat, sudah dicontohkan oleh PDM dan PWM. Itu semua tinggal dijalankan di masjid masing-masing. Ya mari sebetulnya belakangan ini memang ada faksi-faksi yang di dalam ya. Saya lupa nama istilah faksi dalam tubuh Muhammadiyah ini. Ada mu ini, ada mu itu ya. Ada mu kiri, mu kanan. Nah ini nggak baik seperti itu sebetulnya. Setiap perbedaan ya insya Allah tetap masih bisa diselesaikan kalau dasarnya ilmu dan mau musyawarah. Tapi kalau sudah ego yang didahulukan, sudah ego yang dikedepankan, bukan lagi Allah yang ditinggikan, bukan kalimatnya yang ditinggikan, maka kita akan pecah belah. Karena itu taat, ya taat ini bagian daripada jalannya sebuah organisasi. Kita boleh berbeda pendapat di dalam rapat, tapi apa yang sudah diputuskan dalam musyawarah, etikanya harus dijalankan meskipun kita berbeda. Jangan lain di tempat musyawarah, lain pula di belakang. Orang seperti ini pemecah belah. Apa yang sudah diputuskan dalam rapat, walau kita berbeda di dalam rapat, utarakan semuanya. Tidak apa-apa kita bertengkar akal, karena memang akal harus diasah. Kalau hati dibina dengan ria Allah, dengan tazkiyatun nafas, maka akal dilatih dengan bertengkar, berdebat, berbeda. Ini yang disebut dengan ilmiah. Karenanya perlu riset, perlu analisa, perlu hipotesa, dan hipotesa itu hipotesa awal yang masih harus didebat. Kalau perlu masih ada hipotesa kedua yang masih bisa didebat sampai kita mendapatkan kesimpulan yang lebih jernih lagi, sehingga keputusan menjadi lebih kuat. Ini mohon maaf kalau saya agak sedikit teknis, karena memang pertemuan seperti ini penting. Banyak pimpinan-pimpinan di sini dengan semua egonya, ya, dengan semua kepentingan-kepentingannya, insya Allah akan dimudahkan langkahnya kalau tujuannya adalah Allah. Sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh juga yang ditambah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, itu satu kalimat. Anda di jalan dakwah atau bukan di jalan dakwah, kalimat inikah yang Anda bawa atau bukan? Ukuran keteguhan dakwah kita
diukur pada keteguhan kita berpegang pada kalimat ini. Dan orang-orang dakwah sangat yakin dan merasakan tidak ada nikmat yang paling indah kecuali la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tidak ada nikmat. Ini ideologi kepuasan seorang pendakwah. Kalau petani bahagia saat sawahnya mulai menguning. Kalau pedagang bahagianya kalau saat dagangannya laris. Kalau pegawai saat dia gajinya naik lah gitu ya. Kalau pendakwah bukan banyak dan sedikitnya. Nah, di sini perbedaan. Orang yang berdakwah itu kepuasannya adalah, satisfaction-nya adalah kalau dia sudah menyampaikan la ilaha illallah, apapun resikonya. Walau hanya satu orang. Karena yang paling diyakini dan dirasakan dalam hidupnya, tidak ada nikmat yang lebih indah kecuali la ilaha Muhammadun. Ini yang dibawa dalam hidupnya. Karenanya camkan ini baik-baik. Terutama yang sudah mulai bergeser di dakwah. Kepentingannya sudah duniawi. Kepentingannya sudah materi. Kepentingannya bukan lagi ukhrawi. Kepentingannya bukan lagi untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ajarkan kalimat ini, kalimatul ikhlas. Surah ini dinamakan surah al-ikhlas karena di dalamnya Allah dimurnikan. Katakan kepada manusia dalam dakwahmu, Allahu ahad. Saya dengar di sini budaya musyrik udah mulai ada yang hidup-hidupan lagi. Begitu ya? Saya dengar budaya-budaya khurafat sudah mulai dikembang-kembangkan lagi ya. Betul? Tapi saya tidak tahu apa bentuknya. Tadi diceritain di mobil. Wah, bahaya juga ya. Kemusyrikan, khurafat, mistisisme di tengah masyarakat itu berkembang kalau kalimat ini tidak diteguhkan. Kalau surah Al-Ikhlas tidak difahamkan ke masyarakat. Kalau sudah sibuk dakwah ini hanya untuk memperbanyak followers, memperbanyak pengikut, memperbanyak anggota, tetapi kualitasnya dengan kualitas rendah yang ukurannya bukan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka kalau ini tidak didakwahkan, merebaklah itu yang namanya kesyirikan, mistisisme dan bid'ah itu. Karenanya untuk meneguhkan dakwah yang berkemajuan, tambah lagi ilmu la ilaha. Di sini ada ilmu an-nafyu wal itsbat. Ada pengosongan dan ada pengisian. Kosongkan jiwa-jiwa kita, terutama dari berhala-berhala masa kini. Berhala-berhala masa kini itu beda dengan dulu. Orang dulu bawa sesajen ke pohon besar, ke batu besar, ke Gunung Kawi, ke pantai. Dulu datang ke sana bawa apa? Sesajen. Minta apa? Hah? Kalau sekarang Tuhannya adalah uang dan kekuasaan, betul? Dari atas sampai bawah Tuhannya apa? Dan kekuasaan. Ini berhala yang luar biasa.
Untuk jadi RT pun sekarang orang rebutan, bahkan pasang poster. Innalillahi wa inna ilaihi. Pakai duit juga nggak? Wah, kalau di Jakarta, waduh saya sebut kota. Sudah dijanjikan kalau saya nanti jadi Pak Gubernur, gaji RT saya akan naikkan seperti UMR. Rebutan gak jadi RT kira-kira. Dan uang-uang bansos saya akan berikan ke Pak RT. Kira-kira perebutan jadi RT gak sekarang? Karena di situ ada dua berhala. Berhala apa? Uang dan kekuasaan. Jadi semua tertarik. Mulai dari akademisi sampai artis dan para ustadz berebut-rebut jadi penyembah berhala nanti. Nah, untuk itu jamaah rahimakumullah, ini yang besar sekarang ini di depan mata kita, dan ini tantangan terbesar dakwah kita di lapangan ini. Lalu bagaimana menghadapi tantangan yang besar ini? Ya, saya coba yang agak-agak makro dulu, yang umum-umum, ya supaya diteguhkan kembali dakwahnya, terutama la ilaha illallah. Coba saya mau ke Gaza deh dulu ya, biar kelihatan, supaya nggak berteori. Di Gaza, orang-orang Barat sekarang paham apa itu yang disebut dengan nasionalisme, apa yang disebut dengan kemanusiaan. Mereka belajar pada Gaza, bahkan apa yang disebut dengan merdeka. Bahkan kenapa mereka tiba-tiba berbondong-bondong memilih Islam, masuk Islam. Saya tanya sama bapak, banyak gak sekarang orang-orang di Eropa dan di Amerika masuk Islam gara-gara Gaza? Karena apa? Kenapa mereka gak masuk Islam gara-gara melihat Indonesia? Saya tanya, kenapa? Ini kalau kita bicara dakwah ya, secara kebangsaan, kan tadi di sini ceramah kebangsaan. Apa itu kebangsaan? Kebangsaan yang dibalut dengan dakwah dan membuat orang-orang tertarik pada Islam. Kita bicara di situ dulu, ya, di Gaza. Tolong jawab, apa yang membuat orang-orang Eropa berbondong-bondong masuk Islam melihat bangsa Palestina? Agar dakwah kita berkemajuan, agar kebangsaan kita juga maju. Tolong kasih tahu saya. Apa Pak? Keteguhan pada tauhidnya, membela tanah air. Oke, ada lagi? Keteguhan mereka pada kemanusiaan yang sesungguhnya. Bagus, apa lagi? Hah? Iya, keteguhan berpegang pada wahyu ilahi. Ya? Ya. Takbir. Itu lain ceritanya. Ada lagi? Saya mendengar nih semangatnya orang Muhammadiyah. Asy-syaja'ah, keberanian, tidak takut tersandra, betul? Kalau pemimpin di sana, kalau disandra langsung meleleh. Apa lagi? Keteguhan, keberanian. Bagaimana dengan pemuda dan anak-anak di sana? Bagaimana dengan perempuan-perempuan di sana, ibu-ibu? Apakah ibu-ibu di sana protes, berhenti perang, wahai Hamas, wahai Jihad Islami, wahai berhenti, jangan perang, kami susah? Adakah ibu-ibu di sana seperti itu? Hah? Adakah di sana seperti itu? Tidak ada. Kalau di Israel ada nggak? Ribuan orang demo nggak di depan kantor Presiden, Perdana Menteri? Ada. Di Gaza ada nggak demo seperti itu? Apa yang ada di kepala mereka sebetulnya sebagai sebuah bangsa? Dan bagaimana, lihat, bagaimana masyarakatnya bisa bertahan dengan kesulitan seperti itu? Ada kerja-kerja sosialnya, Pak. Ada kerja-kerja kemanusiaannya.
sampai rakyatnya dengan semua kesulitan tetap bisa bertahan. Nah ini kalau kita berbicara substansi, negara itu memang miskin saat ini. Negara itu memang bangunannya porak-poranda, tapi dengarkan baik-baik kata orang-orang tua di sana, dan saya dengarkan kemarin juga sebagian para pemimpin-pemimpin besarnya. Saya datang ke Qatar, tidak ada yang nyuruh dan tidak ada yang undang untuk melihat pemakaman ini, dan saya tidak punya kepentingan ke politik, sehingga saya tidak berangkat dengan rombongan Pak JK. Ya saya sendiri datang ke sana, cuma ingin hadir dan merasakan atmosfer, ingin memuliakan orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingin rasanya seperti dia, ingin rasanya mati di jalan yang benar, mati di jalan Allah. Buat apa hidup sampai tua, susah bawa badan sendiri, mati kurus kering, direnggut penyakit seperti hewan-hewan di tengah hutan sana, atau mati seperti daun kering. Allahumma ktubna ala syahada fi sabilik. Ya Allah, mudah-mudahan aku juga bisa mati seperti mereka yang matinya mati syahid. Bagaimana Bapak-bapak, kita juga gak kira-kira pernah gak berdua-duaan sama Allah? Ya Allah, kematian itu pasti. Pilihkan untukku kematian sebagai syahid ya Allah. Pernah gak berdua-duaan sama Allah begitu? Belum? Usulnya terlalu horor Ustaz. Terus Anda minta dipilihkan orang lain atau pilih cari sendiri cara matinya? Minta dipilihkan orang. Orang gak peduli. Orang gak peduli sama Anda. Nah karenanya, coba lihat kalau kita belajar tentang bagaimana dakwah, sebuah entitas bangsa yang membuat orang-orang sedunia banyak yang convert kepada Islam. Apakah karena orang Gaza banyak uangnya? Tidak. Karena mewah kotanya? Karena cantik-cantik perempuannya? Karena apa kira-kira? Sama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau pepatah bahasa Indonesia, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Orang-orang yang tidak ada la ilaha illallah di dalam hatinya, orang-orang munafik yang sedikit sekali membaca la ilaha illallah di dalam hatinya, adalah orang-orang yang kosong, bangkai berjalan, penduduk kuburan yang berkeliaran. Keteguhan seorang pendakwah yang senantiasa berada di jalan dakwah adalah ketika kalimat ini tidak pernah berhenti dan selalu ada di dalam jiwa mereka. Alaiha nahya wa alaiha namut. Bukan cuma di dalam zikir, tapi diimplementasikan di dalam hidup mereka. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman lillahi rabbil. Ini yang harus diteguhkan kembali dalam tubuh persyarikatan kita, di tingkat pimpinan sampai di tingkat anggota. Dan orang-orang yang ada la ilaha illallah di dalam hatinya inilah yang bisa melawan berbagai macam bentuk kemusyrikan dan khurafat yang ada di sekitarnya. Dan pemimpin-pemimpin seperti ini yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin hebat ke depan, sehingga Indonesia dipimpin oleh orang-orang memang teguh dalam hidupnya, seperti para pendiri bangsa ini. Orang Gaza, jangankan ngutang. Orang Gaza kalau mau tanazul sedikit saja dari syahadat, mereka mau meninggalkan syahadatnya. Katakanlah mereka mau menerima proposal Trump, begini saja Gaza.
orang-orang Palestina termasuk diaspora nggak usah berpikir audah, nggak usah berpikir kembali kepada tahun 48, nggak usah. Begini saja kata Trump, ini proposal menantunya, yang disebut dengan perjanjian abad ini, ya, yang banyak negara-negara Arab kemudian tanda tangan normalisasi hubungan, dan Indonesia sebetulnya diam-diam sudah mau. Seandainya kita tidak bergerak di lapangan, Indonesia juga sudah mengkhianati Palestina. Karena bisnis militernya jalan, masih beli dari sana ya, tapi alhamdulillah kita sudah berhasil boikot. Ya, rugi besar ayam goreng mereka, makanya ibu-ibu siapkan penggantinya. Saya bangga kalau ada air, meskipun baru air, tapi Muhammadiyah, saya lihat di Surabaya juga bagus, rotinya berkembang. Ibu-ibu Asia ya. Kalau Gaza mau berkhianat sedikit saja, saudara-saudara, disiapkan untuk orang-orang Palestina sebuah negara yang lebarnya 4 kali lebih besar dari Palestina pada hari ini. Bahkan dibuatkan replika Al-Aqsa di tempat di mana mereka akan tinggal di situ. Dan dibangunkan lebih mewah dari Singapura. Amerika yang akan mengawal, tanahnya di Sinai disiapkan oleh Mesir, bangunannya dibiayai oleh negara-negara Teluk, keamanannya dijamin dan dijaga oleh Amerika. Kalau orang-orang Malang jadi orang Palestina ditawarin kayak gitu, ambil atau tolak? Hah? Ambil atau tolak? Jujur. Seandainya rapat, PDM rapat, kumpulkan PCN. Kira-kira keputusannya pindah atau kita bertahan sampai tetes darah penghabisan demi Masjidil Aqsa, demi kehormatan darah, demi tanah air kita. Pindah atau bertahan? Gak percaya. Baru takut banjir dikit Jakarta aja pindah IKN. Oh, salah ya. Janjinya investor udah antri, ternyata bohong. Ini persoalan. Jadi saya sedang otokritik ya, bagaimana kalau ilmu kita tidak didasari dengan la ilaha. Itu orang Gaza kalau mau pindah, itu Gaza bisa dibangun lebih bagus daripada Hong Kong. Seandainya orang kecamatan Sukun dijanjikan kayak gitu, di mana? Ambil apa jangan? Hah? Ambil apa jangan? Koalisi apa jangan? Agak-agak, kalau bicara koalisi agak-agak baper nih. Ya. Baik, lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khair, innaka ala kulli syai'in qadir, alaiha nahya wa alaiha namut. Di atas kalimat ini kita hidup, dan di atas kalimat ini pula kita akan mati. Sepakat? Jangan pernah bergeser. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Inilah peradaban sesungguhnya. Dan ini kemajuan yang kita jadikan sebagai barometer maju atau mundurnya sebuah dakwah, teguh atau tidak teguhnya dakwah.
bukan diukur dari berapa asetnya, berapa uangnya, berapa universitasnya. Kalau tidak la ilaha illallah tegak, maka mundur semuanya. Betul? La ilaha illallah. Angkat tangan. Allahumma sabbitna bil qawli tsabit. Allahumma sabbitna bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, teguhkanlah kami. Teguhkanlah kami sampai akhir hayat kami dengan la ilaha. Ini yang sekarang kalau kita mau bongkar. Di sini persoalan besar kita. Sekularisme, liberalisme, bahkan sekarang feminisme, dan semua sampah-sampah pemikiran yang disebut dengan al-afkar al-hadamah itu masuk lewat pintu gerbang yang bernama liberalisme karena sudah runtuh la ilaha. Ini masalah besar. Karena itu perkuat lagi dakwah la ilaha illallah. Minimal perbanyak lagi zikir ini dengan penuh kesadaran. Kalau perlu Pak, pulang dari sini. Demi memperkuat ini karena kita bodoh belum punya ilmu. Mulai dari hal yang paling sederhana. Begini, sumber literasi ilmu kita adalah Al-Quranul Karim. Sepakat? Bahkan dustur undang-undang kita yang tertinggi, konstitusi kita yang tertinggi apa Pak? Al-Quranul Karim. Karena tidak ada literasi sehebat Al-Quran. Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Semua ilmu pengetahuan, semua buku yang kita baca, semua kampus yang kita datangi, anak kita suruh belajar. Kalau tidak punya dua metode Iqra, membaca untuk mengenal Tuhan pencipta, membaca untuk merasakan keagungan Tuhan sumber semua ilmu, yang mengajarkan ilmu yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya, dan itu cuma Al-Quran yang bisa mengajarkan itu, dan cuma Quran yang punya konten itu. Kalau tidak dimulai dari sini, semua ilmu itu hampa. Jelas. Kalau tidak ada Al-Quran, semua itu hampa. Dakwah kesehatan Muhammadiyah. Kenapa ada dakwah kesehatan di Muhammadiyah? Ya memang, kalau bangsa ingin maju, bangsa ingin kuat, perkuat pendidikannya, perkuat pula kesehatannya, betul? Tapi kedua-duanya untuk satu tujuan. Dengan pendidikan, dengan kesehatan, agar kita mengenal siapa Tuhan pencipta kita, agar kita merasakan keagungan ilmu yang diajarkannya kepada kita, dan tidak ada hubungannya dengan uang, dan tidak ada hubungannya dengan kekuasaan. Itu automatically. Sampai di sini jelas? Itulah ilaha. Para ahli-ahli kesehatan muslim, katakanlah siapa? Ar-Razi, Ibnu Sina, ahli optik, Al-Haythami, mereka masuk ke dalam ilmu pengetahuan bukan untuk uang. Kalau anak kita sekolahkan ujung-ujungnya untuk apa? Ini yang saya sebut berhala, itu udah luar biasa. Bukan Allah lagi tujuannya. Sudah uang dan kekuasaan. Runtuh. Saya kemarin coba lihat videonya si Indro. Kenapa pelawak Indro ini tidak masuk politik? Dia bilang politik sekarang udah gak ada ideologinya. Udah gak ada ideologinya, semuanya adalah uang dan kekuasaan. Rakyatnya juga udah begitu kan? Wani Piro kan? Pemimpin apa yang kamu dapat kalau begitu ceritanya? Pemimpinnya seperti apa kalau rakyatnya juga sudah Wani Piro? Rusak kan?
Rusak bareng-bareng kita semua. Pendidikan dan kesehatan kita yang berkemajuan itu harusnya melahirkan generasi yang seperti apa? Kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Ada generasi yang harus dibangun lewat pendidikan dan kesehatan kita berdasarkan ilmu dan kemajuan. Generasi itu tercatat, generasi emas bukan generasi cemas. 2045 ini emas atau cemas kira-kira kalau begini? Hah? Semoga emas. Insya Allah dari Malang, dari PDM di sini akan lahir generasi emas. Kalau dakwanya diteguhkan bersama-sama untuk la ilaha, bukan untuk uang. Lagi-lagi semua ukurannya uang. Saya akan datang ke pengajian kalau diongkosi. Ada nggak kayak begitu? Tidak ada kalau di sini ya. Generasi yang kita harapkan, yang harus kita bangun adalah generasi yang dicatat dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Generasi hebat itu tercatat di dalam Taurat yang dijanjikan oleh Allah dan tercatat di dalam Injil. Generasi itu yang harus kita bangun di Malang ini. Dan harusnya nih orang Malang ini berbahagia. Setiap tahun 23.000 mahasiswa pelajar datang ke sini untuk belajar, betul kan? Wah, ini sebetulnya PDN Malang kota khususnya tidak perlu kerja keras cari masa sebetulnya. Tidak perlu capek-capek untuk memanggil anak muda untuk didakwai kan? Karena mereka dengan sendirinya datang ke Malang, betul nggak? Bahkan mereka kalau perlu sesudah selesai kuliah cari gadis Malang untuk bisa tinggal sehingga di Malang ini orang-orang beruntung yang tinggal di Malang ini. Saya punya teman-teman sudah lupa sama kampungnya setelah jadi doktor di sini, jadi profesor di sini, jadi wakil ketua PDN. Lagi telepon. Peluang besar sebetulnya. Bagaimana meneguhkan dakwah untuk melahirkan generasi baru lewat yang dimiliki oleh Muhammadiyah, pendidikan minimal dan kesehatan, didukung lagi dengan amal-amal usahanya. Amal-amal usaha di Malang nggak pelit-pelit kan untuk operasional dakwah, nggak kayak ekonomi syariah di Indonesia saat ini. Dibesarkan oleh ulama, lahirlah ekonomi syariah, syariahnya melupakan dakwah, benar nggak? Betul nggak? Saya terus terang, ekonomi syariah di Indonesia ini untuk para ekonomi itu sendiri. Dia tidak memikirkan dakwah. Kalaupun ada CSR untuk kepentingan dia lagi. Ini nggak apa-apa saya nasihati begitu. Jadi wajar aja kalau Muhammadiyah narik duitnya dari bank mana begitu. Ya, saya termasuk orang yang getol mempromosikan ekonomi syariah yang sekarang juga paling sedih sebetulnya. Karena sudah bergeser dari tujuannya. Ya, ini mungkin karena berhala uang dan kekuasaan, di mana dunia sudah menjadi tujuan. Sehingga generasi-generasi yang terpapar oleh al-wahan, mal wahan ya Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut. Generasi yang kita inginkan adalah yang dicatat di dalam surah Al-Fath ayat terakhir di ayat 29, yang mereka tercatat sebagai generasi emas di Taurat dan generasi emas di Injil. Mereka seperti apa? Seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, dan tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati para penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan
hati orang-orang yang kafir. Allahu Akbar. Generasi berkemajuan yang seperti ini, yang berpendidikan dan berkesehatan untuk satu tujuan, mengenal siapa penciptanya. Alladzi khalaqal insana min. Manusia bisa paham nggak kalau dia diciptakan dari alaq, kalau nggak punya pendidikan dan nggak mengenal ilmu kesehatan? Tapi ilmu pendidikan dan kesehatan yang mana? Metode membaca yang seperti apa? Teori ilmu yang bagaimana yang harus kita camkan baik-baik? Ada 2 teknik membaca. Kembalilah kepada Al-Quran. Tidak ada teknik, tidak ada literasi sehebat ini. Dengan 2 cara membaca, kamu akan menjadi orang mulia. 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min. Membaca yang targetnya adalah mengenal ciptaan Allah. Saya mau tanya, mahasiswa-mahasiswa yang IPK-nya tinggi 3,99,99, kenapa banyak yang gagal di luar kampus? Oh itu Ustaz karena mindsetnya yang salah. Oh itu Ustaz karena kecerdasan sosialnya yang salah. Tidak. Kalau kau ukur itu dengan materi, mungkin ada benarnya. Teori rich dad and poor dad mungkin ada benarnya. Tapi Islam tidak mengukur kemajuan sebuah peradaban, apalagi dari kacamata dakwah dengan materi dan keduniaan. Ukurannya adalah bagaimana para anak-anak kita ke depan menjadi seperti pohon yang pangkalnya kokoh, tegak lurus tunasnya, dengan takwa yang dimiliki, memberikan buah yang maksimal di setiap musimnya, dan membanggakan, membahagiakan para penanamnya, dan membuat marah dan kecewa, jengkel orang-orang yang kufur itu. Jadi kalau ada generasi yang ditakuti oleh orang kafir, kita harusnya bangga. Liyaghiru bihimul kufar. Memang nggak mudah mempertahankan lembaga pendidikan Muhammadiyah ini. Nggak mudah. Apalagi di tengah persaingan universitas negeri yang sekarang membuka program apa namanya Pak? Ya berbayar. Ya. Bagaimana UMM berkurang nggak? UMM pendaftarnya berkurang nggak? Berkurang ya? Tapi insya Allah bukan pada banyaknya, tetapi kekuatan bagaimana dakwah berkemajuan lewat ilmu dan cara membaca yang outputnya adalah La ilaha Muhammadun. Begitu juga tentang bangsa kita ini. Insya Allah kalau kegiatan seperti ini, ukhuwah seperti ini dijaga, dan semangat ini terus digelorakan, ya, dan tetap kuliahkan anak-anak kita di Muhammadiyah juga. Ya boleh kuliah di universitas negeri, tapi terus dimonitor apakah ilmunya memperkenalkan anak kita kepada penciptanya, apakah ilmunya membuat dia merasakan keagungan pengetahuan dari Tuhannya. Jika tidak, tanggung jawab orang tua di rumah. Dan ini pendidikan dakwah yang berkemajuan, yang dibangun oleh Muhammadiyah, baik lewat pendidikan maupun lewat kesehatan, walaupun lewat tablik-tablik seperti ini. Dan insya Allah dengan cara seperti ini kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin besar ke depan. Moga-moga nanti pergantian pemerintahan 20 Oktober. Saya mau nanya di sini, optimis apa optimis? Harus optimis ya. Tapi jangan dikasih cek kosong. Ya. Konstitusi ditegakkan untuk kepentingan rakyat. Kekuasaan hanya untuk kepentingan rakyat. Jika kekuasaan untuk berkuasa, rakyat akan melawan. Jangan sampai kemudian kekuasaan merampas kedaulatan rakyat. Betul? Kalau melihat perilaku politisi belakangan ini, kalau di debat, Anda mengatasnamakan rakyat. Anda rakyatnya siapa? Begitu ngomongnya. Betul nggak? Kamu bukan konstituen saya, jadi saya tidak berkewajiban menolong kamu. Ada nggak yang begitu politisi bicaranya? Ada nggak? Kamu bukan konstituen saya. Jadi kenegarawanannya betul-betul sangat sempit. Ya.
Bukan Malang, ya enggak, ini saya bicara Jakarta ya. Bukan politisi Malang ya, perlu digarisbawahi. Apalagi Muhammadiyah. Tapi kalau ada orang Muhammadiyah maju, didukung nggak sama Muhammadiyah? Kayaknya sih Pak. Memang kalau sudah urusan politik, transaksi, kelihatannya sama aja Muhammadiyah dan Muhammadiyah. Udah jelas-jelas calonnya dari Muhammadiyah, pecinya sudah sinar muda matahari, lagunya Sang Surya, tetap aja kalau disuruh milih wani, la haula wala quwwata illa billah. Begitu nggak orang-orang Muhammadiyah Malang? Begitu atau tidak? Keras, tapi orangnya nggak banyak yang bilang begitu. Orang-orang Muhammadiyah Malang, kalau ada pejabat politisinya maju dan didukung oleh PDM-nya, didukung atau Wani Piro? Dikit dukungnya. Enggak lah ya. Karena kepemimpinan ini penting, ya. Kepemimpinan ini penting ke depan, apalagi di mana suasana pendidikan kita Muhammadiyah sudah bangun. Penting nggak kita punya pemimpin? Penting. Sangat penting. Saya pernah melihat, ini saya curhat ya. Ada sekolah tinggi Muhammadiyah di bawah Kemenang, curhat di situ. Belasan tahun sudah ribuan alumni masih belum dapat izin. Tapi ada yang nggak punya sekolah punya. La haula wala quwwata illa billah. Gara-gara apa? Ya gara-gara Muhammadiyah nggak punya pemimpin yang punya pengaruh. Kita ngumpul banyak di sini, demo pun belum tentu kepentingan kita tersalurkan. Tapi kalau ada orang Muhammadiyah jadi pemimpin, cukup ambil kertas sama pulpen, selesai nggak persoalan. Jadi Muhammadiyah perlu nggak calon pemimpin sendiri? Perlu nggak ada tokoh yang didukung? Perlu nggak ada pejabat yang didukung? Tapi kalau lupa sama Muhammadiyah, gantung aja. Celananya maksudnya, jangan orangnya. Jadi kalau ada orang-orang Muhammadiyah maju di pilkada, didukung atau Wani Piro? Ikhlas atau terpaksa? Nah, saya nggak tahu siapa orangnya. Saya nggak tahu. Tapi Pak, saya mau beritahu. Ini penting sekali. Pak, ada satu kelompok aliran sesat kuat di Indonesia. Saya beritahu ya, supaya orang Muhammadiyah terbuka mata. Kalau Bapak pernah melihat aliran sesat ini kok maju terus, padahal sudah jelas-jelas sesat. Bapak tahu rahasianya? Karena dia punya orang-orang yang didukung di aparat-aparat situ semua. Dan dia punya orang yang sudah jadi aparat dibiayai oleh organisasi itu agar sampai punya posisi. Jelas kan di sini? Ini tingkat pimpinan paham ya begini-gini. Ya. Tapi masyarakat perlu difahamkan nggak Pak? Perlu difahamkan nggak? Masalah apa sekarang misalnya? Masalah haji misalnya. Muhammadiyah dapat nggak yang 3.000 itu porsi itu? Alhamdulillah nggak dapat. Karena nggak halal. Ya enggak? Walaupun Pak Dirjennya Muhammadiyah juga ya. Ada lagi berat ini. Karena saya tahu di lapangan ini. Tapi alhamdulillah untung ada orang Muhammadiyah, cuma segitu, kalau enggak mungkin bisa lebih. Muhammadiyah dapat enggak? Dapat, tapi ya gula-gulanya saja. Karena tidak kuat kepemimpinannya. Tapi Muhammadiyah memimpin tentu bukanlah untuk mendapatkan duniawi lagi. Ya, tapi untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan generasi. Anak-anak di Gaza ini Pak, kata orang-orang tua mereka, safwati syababi Gaza al-yawm.
Kami kata orang tua mereka, kami kata pemimpin politik mereka, kami kata tentara-tentara mereka, tidak pernah melihat anak-anak muda Gaza sehebat seperti sekarang ini. Padahal sekolahnya hancur, masjidnya pun dihancurkan, teman-teman mereka banyak yang terbunuh. Kami tidak pernah melihat generasi seperti ini, karena mereka tidak pernah meninggalkan Al-Quran, ilmu Al-Quran, dan tegak di atas La ilaha illallah, alaiha nahya wa alaiha namut. Bahkan pemimpinnya menjadi teladan. Na'syakus syahadata kama yasyakunal haya. Kami merindukan mati syahid sebagaimana mereka merindukan kehidupan. Begitu pemimpinnya. Kayak pemimpin di Malang gak kira-kira? Muncul bersama rakyat, tenggelam bersama rakyat. Benar gak itu? Kita lihat, kalau begitu insya Allah Indonesia akan maju dan dakwah kita akan terus maju. Karenanya tidak ada yang bisa kita harapkan. Bahkan untuk kemerdekaan Palestina hari ini, dunia internasional sepakat tidak terlalu berharap kepada pemimpin politik. Yang paling diharapkan adalah gerakan seperti ini, gerakan civil society. Dan kekuatan Islam di Indonesia ada di gerakan sosial seperti ini. Selama gerakan sosial seperti ini kita jaga, insya Allah Islam akan tetap berkembang di Indonesia. Tapi akan lebih bagus kalau punya pemimpin. Makanya kalau Muhammadiyah punya pemimpin, dukung apa dukung? Ikhlas apa terpaksa? Siapa namanya? Jangan disebutkan di sini. Jadi ini dakwah siasat. Beda dengan kampanye, ya. Kalau saya udah sebut nama, kampanye nggak namanya? Kampanye, ya. Tapi kita masih dakwah siasa. Kalau orang Muhammadiyah sudah kita tunjuk lalu lupa daratan, gantung celananya ya. Enak aja naik pakai nama Muhammadiyah, menjual Muhammadiyah, ternyata dirinya, keluarganya bangun dinasti lagi. Seperti siapa? Baik, jemaah rahimakumullah. Ini saya kira mudah-mudahan sedikit. Mari sama-sama kita perkuat lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang setelah ini jangan sampai nggak baca Quran setiap hari. Nggak akan maju, cuma perutnya yang maju. Anda, bagaimana Anda akan berdakwah kalau nggak baca Quran tiap hari? Mau doktor, mau profesor, mau ulama, ketua majelis ulama, kalau nggak baca Quran, redup, lemah dakwahnya. Bukan Allah yang diangkatnya, betul? Pulang dari sini, siapa yang dari sini ke rumahnya jaraknya bisa 45 menit sampai 1 jam, angkat tangan. Nah, Anda naik motor atau naik mobil, insya Allah bisa membaca 1 juz. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Nih caranya gini, Ustaz saya nggak hafal 1 juz. Salah sendiri, kemana aja? Baca apa selama ini? Baca WA. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana mungkin dakwah mau maju kalau Quran tidak dibaca setiap hari? Betul atau tidak? Hei, kita bicara ilmu. Kita bicara ilmu sekarang. Berapa umur Nabi Muhammad SAW? 63 itu plus tanpa ilmu. Kalau dari sisi ilmu bukan 63. Umur berapa diangkat menjadi Rasul? Jadi berapa dari sisi ilmu umur Nabi SAW? Bukan 23, karena 3 tahun tidak turun wahyu, hampir bunuh diri. Jadi berapa usia Nabi SAW dari sisi ilmu? 20. Setelah surah terakhir turun An-Nasr. Kenapa harus wafat? Apa gunanya hidup tidak terhubung dengan wahyu?
Nggak ada gunanya hidup tidak terhubung dengan Quran. Apa gunanya hidup atas nama dakwah tidak membawa Quran setiap hari? Dakwah apa yang disampaikan oleh orang yang tidak baca Quran setiap hari, yang tidak terhubung dengan Al-Quranul Karim? Omong kosong, hawa nafsu yang disampaikan. Ustaz, bagaimana caranya tadi 1 juz sampai rumah? Anggap saja ini Quran 15 baris 1 halaman. Al-Ikhlas itu bisa sebetulnya ditulis 1 surah itu 1 baris. Ya, 1 surah itu 1. Coba ulang sampai 300 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apalagi pakai helm. Wah, itu suaramu indah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tambah lama tambah cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah 15. Jadi 1 halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Niatnya agar dikosongkan hati dari berbagai macam kemusyrikan dan khurafat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Niatnya memancangkan kembali kekuatan al-ahadiyyah, as-samadiyyah, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad di dada. Saya sering melakukan itu. Enak ternyata. Dan gak terasa. Ternyata bisa lebih dari 1 juz. Kalau 1 halaman itu 15 baris, 1 juznya berapa halaman? 30. Berapa lembar? 15 lembar. Beda ya, halaman sama lembar. 1 lembar berapa halaman? 2 halaman. 1 juz berapa halaman? 30. Berapa lembar? 15. Jadi kalau 1 halaman 15 baris dikali 30, dikali 10 lembar sama dengan 15 kali 10 150, bolak-balik 300 kali dapat gak pahala 1 juz? Bisa gak? Bisa. Jadi kadang-kadang bahkan cuma 30 menit sambil naik motor sudah dapat gak pahala 1 juz? Hatinya bersih, tauhidnya kemudian kuat. Perbanyak la ilaha, pulang dari sini perbanyak la ilaha. Anda yang bisa baca sebanyak-banyaknya la ilaha illallah dan itu rutin, Anda akan mendapatkan betapa basirah, mata hati Anda begitu tajam, spiritual Anda begitu tinggi, kehidupan Anda. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na. 4 fasilitas kalau Anda perkuat la ilaha illallah, dilapangkan dada Anda, diringankan beban dakwah Anda, ditinggikan, dimuliakan hidup Anda bersama kalimat yang tinggi ini. Kesulitan dengan izin Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kinerja Anda, etos kerja Anda ada fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Ini kalau Anda dalami ilmu ini. Saya belakangan ini setelah mentadabbur di surah Al-Insyirah lagi mengambil akhlak kesehariannya, saya mendapatkan luar biasa. Ayat 1 sampai 4, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Yang saya dapati dari ayat 1-4 ini bukan cuma modal personal secara spiritual yang kuat, tetapi energi tertinggi, enlightenment, pencerahan saya dapat kalau insyirahus sadar, wad'ul wizr wa raf'ul dzikr. Ini modal luar biasa. Kalau ada orang positive mind, tercerahkan pikirannya, ringan beban hidupnya, kemudian tinggi, namanya hormat, ya, dihormati dan dia mulia. Orang ini kira-kira modal sosialnya tinggi nggak kira-kira? Tinggi, apalagi punya
punya attitude bahwa di balik dan bersama setiap kesulitan ada kemudahan, dan tidak ada kemudian tanpa didahului dengan kesulitan, lalu dia suka pada kesulitan. Bahkan prinsip hidupnya, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Kalau ini menjadi kinerjanya, itu yang menjadi prinsip-prinsip dasarnya, seperti para pendiri Muhammadiyah, insya Allah kelipatan besar terjadi di malam ini dari berbagai aspek. Bahkan kalau prinsipnya fa idza faragta fansab, kalau kamu sudah selesai dari satu pekerjaan, pilih pekerjaan yang lebih berat lagi. Tetapi dengan satu catatan, wa ila rabbika farghab. Ini pulang pengajian, katakanlah capek. Saya mau tanya, kalau buka HP, cari yang membahagiakan atau cari yang sulit berupa ilmu? Jujur, bagaimana bisa baca? Harusnya fa idza faragta, bukan fansib tapi fansab. Kalau kamu sudah selesai dari satu pekerjaan, pilih pekerjaan yang lebih menantang lagi, tapi dengan satu tujuan, wa ila rabbika. Dan jangan takut menghadapi kesulitan, karena setiap kesulitan itu ada banyak kemudahan. Jadi harusnya senang kalau dapat kesulitan. Senang karena setiap kesulitan ada. Jadi berani menghadapi tantangan seperti itu. Inilah kalau setiap hari baca Al-Quran, insya Allah dimudahkan dan dimenangkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada khilaf dan salah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, nasrun minallah, wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.